Baik anak-anak, kita masuk ke materi bab 10 yaitu pembelajaran menggambar komik. Dimana di dalam pembelajaran komik ini apa yang akan kita pelajari adalah yang pertama konsep menggambar komik. Konsep ini nanti akan saya jelaskan. Yang kemudian yang kedua adalah bahan dan alat menggambar komik. Apa yang diperlukan, bahan apa dan alat apa yang digunakan untuk menggambar komik pada saat nanti tes keterampilan, yaitu menggambar. Yang ketiga adalah syarat menggambar komik. Apa saja syarat untuk bisa menggambar komik yang baik, nanti akan kita pelajari juga. Nah, setelah kita mengetahui peta konsep dari kompetensi pembelajaran, apa sih yang ingin diharapkan setelah pembelajaran menggambar komik ini? Nah, yang ingin dicapai ya, yang harus kalian capai pada saat pembelajaran gambar komik ini, kalau yang menyimak ya, mudah-mudahan kalian menyimak semua. Ini kamu diharapkan bisa menjelaskan apa itu komik, kemudian apa saja alat-alatnya, bagaimana prosedurnya atau syarat-syaratnya, dan yang terakhir adalah kamu bisa menerapkan atau menggambar komik itu sendiri sebagai nilai keterampilan nantinya. Baik, kita mulai ya. Komik merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pesan melalui gambar. Di dalam komik, selain ada gambar, terdapat juga dialog atau kalimat mengenai jalannya cerita. Jadi ada kesatuan yang utuh antara bahasa gambar atau gambar tersebut dengan kalimat atau dialognya. Jadi pada komik di sini juga menampilkan tokoh dan karakter dari masing-masing tokoh tersebut. Bisa kalian perhatikan contoh komik ada 1, 2, 3, 4 contoh yang bisa kalian lihat di buku paket ya. Nah, setelah kalian memperhatikan 4 gambar contoh komik di atas, kamu bisa lihat halaman berikutnya itu ada 4 gambar yang tadi kalian lihat untuk dimasukkan dengan cara mengisi deskripsi baik itu tokoh maupun cerita dari masing-masing gambar. Nah, apa yang dimaksud dengan deskripsi? Yang dimaksud dengan deskripsi itu adalah kamu menceritakan, kemudian menjelaskan tokohnya ini mengenai apa. Apakah dia seorang raja, apakah dia seorang punakawan, apakah dia superhero. Itu tokohnya, itu namanya deskripsi. Ceritakan atau jelaskan tentang tokoh tersebut. Nah, kemudian yang deskripsi cerita adalah jalannya cerita. Jalannya cerita itu tentang apa sih? Mengenai apa? Apakah itu mengenai pendidikan? Apakah itu mengenai kesehatan dan lain sebagainya? Disesuaikan dengan gambar komik pada contoh nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan. Jadi komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi, artinya campurannya antara huruf dan gambar, di mana komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Kenapa cerita bergambar? Karena di dalam komik itu memang lebih banyak gambar, kemudian ceritanya hanya singkat-singkat saja, kalimatnya singkat-singkat tapi gambarnya banyak dan bersambung. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, berarti dia tebal ya. Kalau dalam satu buku itu berarti ada beberapa halaman, mungkin 20 halaman, 10 halaman, 20 halaman. Tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek, hanya selembar kertas saja. Nah, yang selembar kertas ini biasanya banyak di majalah-majalah atau di koran-koran. Menggambar komik memerlukan ketelitian
dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh pada cerita tersebut. Nah, seorang komikus itu adalah orang yang ahli dalam atau terampil dalam membuat gambar-gambar komik. Seorang komikus dituntut keterampilan dalam menggunakan media dan bahan yang digunakan. Nah, apa itu media? Media itu adalah bisa merupakan media yang manual, berarti dia menggunakan pensil dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga secara digital, komputer. Dan bahan yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan ya mungkin kertas dan lain sebagainya. Kemudian komik sering digambar di atas berbagai macam kertas dengan menggunakan pena hitam, berarti bisa bolpen atau spidol dan lain sebagainya, atau pensil berwarna. Ciri utama dari komik mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Saya yakin kalian juga punya tokoh idola di dalam komik, atau kamu suka sekali dengan komik, salah satu komik yang bisa kamu jadikan idola. Nah, tetapi itulah, dengan banyak membaca komik pun akan timbul karakter kamu itu, atau akan timbul imajinasi. Tetapi imajinasi ini baik atau tidak, kamu bisa menilai dari hasil karya komikus ya. Imajinasinya apakah itu menurut kamu baik, ya kamu ikuti. Kalau memang menurut kamu itu tidak baik, ya jangan diikuti. Itulah yang timbul dari komik.